Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada Bapak Ibu yang di luar agama Islam, saya ucapkan selamat, salam, dan sejahtera. Salam masyarakat. Sekali lagi, salam masyarakat. Salam masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Muhammad Munawar. Saya ini dulu, share dulu ya. Saya Muhammad Munawar, Ibu. Ini nama saya. Ya. Pada sesi ini saya diamanahi oleh teman-teman UPBJ untuk mendampingi Bapak Ibu berdiskusi bagaimana cara meningkatkan kompetensi membaca modul secara cepat dan efektif, serta bagaimana cara merekam hasil bacanya. Bapak Ibu, sesi ini menurut saya sangat penting, karena kita sebagai mahasiswa universitas terbuka, hampir 75% harus berinteraksi dengan modul atau dengan BMP atau dengan buku materi pokok. Bapak Ibu, bayangkan ketika kita jadi mahasiswa UT, satu semester kita mengambil 4 mata kuliah, berarti 4 BMP. Satu BMP ada 10 modul. Satu modul ada 30 halaman, bahkan lebih. Ada yang 50 halaman. Katakanlah ambil yang sedikitnya 30. Berarti kita harus memindahkan isi buku yang tebalnya 4 BMP kali 10 modul kali 30 halaman. Kisarannya kurang lebih 1.200 halaman. Nah, Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan mudah, Bapak Ibu. Ya. Pekerjaan untuk memindahkan 1.200 halaman dalam BMP, dalam buku materi pokok, ke dalam kepala kita, itu bukan sebuah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, ya, kita pengen berdiskusi bagaimana caranya untuk mampu memindahkan 1.200 halaman di buku, informasi di buku ke dalam otak kita. Ini Bapak Ibu, saya sudah baca beberapa literatur, ikut pelatihan-pelatihan teman-teman, dan kebetulan saya mahasiswa UT, Bapak Ibu. Ya, saya juga alumni UT. Oleh karena itu, insya Allah pada titik ini, di samping saya mencoba mempraktekkan teori-teori yang ada, saya juga ingin berbagi pengalaman. Ingin semacam best practice, pengalaman terbaik saya ketika saya menjadi mahasiswa UT. Oke Bapak Ibu, ya saya lanjut. Nah ini, tujuan pelatihan kita hari ini adalah ini Bu. 1, menentukan makna membaca cepat dan efektif. 2, melakukan membaca cepat dan efektif. 3, mampu menerapkan metode SQ3R. Berikutnya, merekam hasil baca. Kalau dibuat lengkap, setelah ikut pelatihan ini, mahasiswa mampu menentukan membaca efektif. Mahasiswa mampu melakukan membaca cepat dan efektif. Mahasiswa mampu menerapkan metode SQ3R ketika berhadapan dengan modul. Mahasiswa mampu merekam hasil baca. Nah, Ibu ya. Bapak Ibu, sengaja ini saya sampaikan di awal. Kalau Bapak Ibu jadi guru pasti paham
bahwa sebelum kita ngajar, kita harus menyampaikan tujuan-tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran saat itu. Apa maksudnya? Maksudnya supaya mengarahkan baik guru maupun siswa terarah pada pencapaian tujuan ini. Kalau kita mau ke Tanjung Karang, dari rumah saya di Gesting, saya harus tentukan bahwa hari ini saya mau Karang. Jangan tiba-tiba saya naik motor, dan motor sangat cepat sekali, begitu hanya mau kemana? Tidak tahu, nggak sampai-sampai. Maka kita perlu menyampaikan tujuan. Tujuannya apa? Supaya diskusi kita ini lebih terarah. Oke, Bapak Ibu? Baik, saya lanjut. Nah ini, ya diawali tadi saya katakan salam mahasiswa hebat. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, karena kita bersiap diri menjadi mahasiswa yang hebat, maka mohon maaf, mindset kita harus kita ubah bahwa kita adalah mahasiswa yang hebat, bukan mahasiswa yang acak-acak. Oke, lanjut. Karena itu, ketika Bapak Ibu saya tanya, siapa Anda? Jawabannya ini, saya adalah bintang. Oke, Bu? Pak? Oke, saya lanjut. Saya ulangi. Siapa Anda? Iya, saya adalah bintang. Siapa Anda? Jawab, saya adalah bintang. Sekali lagi, siapa Anda? Saya adalah bintang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mantap, mantap. Oke, lanjut. Nah, ini Bu kita. Insya Allah yang saat ini dalam kelas ini, kelas belajar ini adalah bintang semua. Tepuk tangan lagi. Oke, nih Bu kita bintang. Lalu bintang itu apa? Bintang adalah benda langit yang punya cahaya dahsyat. Benda langit yang punya energi dahsyat. Benda langit yang punya potensi dahsyat. Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini adalah benda atau makhluk yang dahsyat, mempunyai cahaya dahsyat, mempunyai energi yang dahsyat, mempunyai potensi yang dahsyat. Kita inilah mahasiswa yang punya cahaya yang dahsyat, energi yang dahsyat, potensi yang dahsyat. Untuk apa? Untuk mencerahkan masa depan kita. Untuk apa? Mencerahkan keluarga kita. Untuk apa? Mensukseskan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Oke? Sekali lagi, salam mahasiswa. Siapa Anda? Saya adalah bintang. Oke, lanjut. Tapi Bapak Ibu, bintang terkadang kelihatan redup. Pertanyaannya, apakah cahayanya hilang? Apakah energinya hilang? Apakah potensi hilang? Tidak, Bapak Ibu. Penyebabnya adalah bintang kita ini, kepala kita ini sedang ada kabut. Nah, mohon maaf nih. Sebenarnya kita ini semua yang ada ruangan ini, Bu, nilai matematika kita itu nilai 100 semua. Tapi mohon maaf, mungkin saat ini saya lihat, oh iya, mohon maaf, angka satunya lagi ketutup kabut. Ya, oleh karena itu, setelah dapat sesi ini, angka satunya, kabutnya kita hilangkan, sehingga angka satunya muncul, dan kita adalah nilainya betul-betul 100. Oke, salam Mas hebat. Nah, ini Bapak, ini. Nah, maka segera hilangkanlah kabut itu, supaya kita benar-benar jadi bintang. Salam Mas hebat. Lanjut. Caranya bagaimana Bapak Ibu? UT sudah memberi cara seperti ini. Ya. Untuk menjadi mahasiswa hebat, pastikan bahwa kita punya kompetensi yang hebat dalam hal yang saya beri warna merah. Belajar mandiri. Sekali lagi, belajar mandiri. Sekali lagi, belajar mandiri. Lalu unsur belajar mandiri itu apa saja? Nih, kemampuan merencanakan belajar, kemampuan mengelola waktu,
kemampuan baca cepat, kemampuan merekam hasil baca, kemampuan persiapkan ujian, kemampuan memanfaatkan layanan UT online, dan kemampuan memanfaatkan klinik belajar. Kalau Bapak Ibu punya kompetensi yang ini semua, saya yakin Ibu betul-betul menjadi bintang, menjadi mahasiswa yang hebat. Siapa dah? Saya adalah bintang. Oke, lanjut. Ini Bu, mengapa merencanakan belajar penting? Mungkin kita sudah berkeluarga. Suatu saat, di antara kita, ibu-ibu di antara kita, belanja ke pasar. Dia membawa uang 1 juta rupiah. Tetapi dia tidak merencanakan belanjanya. Turun dari mobil, masuk ke pasar, bingung. Sampai di pasar dia bingung. Saya harus beli apa? Tengok depan, ada celana bagus, celana panjang bagus. Beli, harganya 250.000. Tengok kanan, ada sepatu bagus, beli, harganya 300.000. Tengok kiri, ada sandal bagus, harganya 250.000. Mundur ke belakang, ada mainan bagus, ingat anaknya, beli 200.000. Sehingganya uang 1 juta rupiah habis. Sampai di rumah, meriksa dapur, ternyata yang nggak ada garam. Lucu kan? Masa dengan uang 1 juta rupiah garam nggak kebeli? Kan aneh. Mengapa ini terjadi? Karena tidak merencanakan belanja. Beda lagi seorang ibu hebat. Dia punya uang 50.000 rupiah. Dia berencana mau ke pasar. Nulis dulu, saya akan ke pasar. Barang yang saya beli adalah 0,5 kilogram bawang, 1,5 kilogram garam, 0,5 kilogram gula, terus 1 ikat sayuran, kemudian sandal jepit. Sampai di pasar dia nggak bingung, langsung menuju menu-menu barang-barang yang bakal dia beli. Waktunya cepat, hanya sekian menit dia mendapatkan perolehan itu. Dia pulang, kebutuhan dia tercapai. Walaupun hanya dengan uang 50.000 rupiah. Itu merencanakan belanja. Belajar pun demikian. Perlu direncanakan. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Bahwa tanggal sekian saya harus membaca modul A. Bahwa tanggal sekian, hari sekian, selama sekian jam saya membaca bahan mata kuliah A modul B. Oke Bu? Nah, setelah itu kemampuan mengelola waktu, setelah itu kemampuan baca cepat. Kebetulan materi yang diberikan pada saya, diskusi kita terkait baca cepat. Saya lanjutkan. Nah ini. Keterampilan membaca modul secara cepat dan efektif. Lanjut. Nah, ini Bapak. Lalu membaca cepat dan efektif itu apa ya? Seperti apa ya membaca cepat dan efektif itu? Ya, saya tidak akan berdefinisi membaca cepat adalah tidak. Saya ingin langsung bawakan ilustrasi supaya kita lebih mudah memahami. Oke, seperti ini ilustrasinya. Bapak Ibu, Anda salah satu peserta dalam kegiatan seminar nasional. Peserta dalam kegiatan seminar ini jumlahnya ribuan orang. Setiap peserta harus menandatangani daftar hadir. Namun penandatanganan daftar hadir hanya diberi waktu maksimal 5 menit. Anda masuk ruangan, tiba-tiba selang sebentar buku daftar hadir yang isinya ribuan peserta tadi muncul di depan meja Anda.
Lalu apa yang Anda lakukan agar dengan waktu 5 menit Anda dapat menandatangani daftar hadir tersebut? Apakah Bapak Ibu akan membaca halaman kata per kata halaman pertama sampai selesai habis halaman pertama, pindah lagi kata per kata halaman kedua sampai habis halaman kedua, pindah lagi kata per kata halaman ketiga habis halaman, pindah lagi halaman keempat sampai per kata sampai halaman keempat dan seterusnya. Gimana, Bu? Oke, yang di pojok, yang di tengah, yang baju kuning. Iya. Iya. Gimana, Bu? Ya, itu jari, silakan, Bu. Yang 7 jari. Iya. Yuk, Ibu benar. Tepuk tangan, Bu. Mantap, mantap, mantap. Oke. Bapak Ibu benar. Ternyata tidak perlu Bapak Ibu membaca setiap kata yang ada di lembar demi lembar di buku absen tersebut. Cukup Bapak Ibu menyapu dengan mata Ibu halaman per halaman, membaca seret, begitu Ibu ketemu Bapak Ibu langsung tanda tangan. Kebiasaan kita kan seperti itu, Bu, ya. Nah, itu, Bu, namanya membaca efektif. Hanya dengan 5 menit Ibu sudah mampu membaca mungkin itu ratusan halaman. Dan Ibu sudah mencapai tujuan Bapak Ibu, yaitu menandatangani. Oke, lebih lanjut ilustrasi berikutnya nih, Bu. Anda, Bapak Ibu sedang baca artikel tentang COVID-19 tebal 20 halaman. Bapak Ibu ingin mengetahui cara penularan COVID-19. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan baca setiap kata pada artikel? Ingat, setiap kata pada artikel? Apakah Bapak Ibu akan membaca dengan bersuara? Apakah Bapak Ibu akan membaca sambil menggerakkan kepala? Apakah Bapak Ibu akan membaca sambil menghafal? Apakah jika Bapak Ibu bersuara, Bapak Ibu mengulangi dari awal? Gimana Bapak Ibu? Iya. Gimana, Bu? Iya, gimana? Ayo. Silakan. Iya, oke, ya. Ibu benar. Tepuk tangan lagi, Bu. Kita tidak perlu melakukan itu semua. Ya. Nah ini. Ya. Kita cukup tidak perlu membaca per kata. Karena saat itu kita sedang membutuhkan informasi tertentu tentang penularan COVID. Ibu tidak perlu bersuara. Karena dengan bersuara itu akan lama, cukup dalam hati. Ibu tidak perlu menggerakkan kepala, tapi cukup menggerakkan mata. Ibu tidak perlu menghafalnya, terlalu lama. Tapi cukup memahaminya. Dan ketika Ibu lupa, teruskan saja, nggak perlu mengulangi dari awal. Oke, nah saya yakin ini sudah Bapak Ibu lakukan semua. Pasti Bapak Ibu cukup menyapu artikel dengan menggerakkan mata untuk mencari informasi yang Bapak Ibu butuhkan, yaitu tentang cara penularan virus 19. Dengan demikian, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Bapak Ibu sudah mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ini namanya membaca cepat dan efektif. Sampai di sini, Bapak Ibu, oke? Lanjut. Iya. Ini nggak usah, tidak usah. Ini sebenarnya materi ini kita berikan ketika langsung, diskusi langsung. Tapi karena ini online mungkin ya kita padatkan sedikit. Iya, baik. Iya. Nah, ini pesan kita sama-sama, Bu. Pesan kita sama-sama, saya pindahkan dulu, ya. Membaca itu, Bu, untuk mencari info, bukan untuk hafal. Membaca, Ibu, itu sekedar mencari informasi yang dibutuhkan, sama dengan di atas tadi, ilustrasi tadi, bukan baca semua hal. Membaca itu dalam hati, bukan menggerakkan bibir dan menyuarakan.
Membaca itu menggerakkan mata, bukan kepala. Membaca itu harus menggunakan strategi dan seterusnya. Nih. Nah, tadi dari ilustrasi tadi, Bu, kita tahu apa itu membaca efektif. Oke? Secara definisi ini, membaca efektif adalah aktivitas mencerap informasi tulis atau visual dilakukan dengan waktu yang singkat, diperoleh informasi maksimum, diperlukan dengan pemahaman yang baik, dan dengan daya rekam yang tinggi. Redaksi mudahnya kira-kira seperti ini. Membaca efektif adalah kegiatan atau aktivitas membaca untuk menangkap informasi tertulis yang dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, namun diperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan didapatkan pemahaman sepaham-pahamnya dan didapatkan daya rekam, daya ingat setinggi-tingginya. Itu namanya membaca efektif. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, apakah kita tergolong yang berpenyakit atau tidak? Yuk kita lihat nih. Penyakit baca yang pertama, membaca untuk hafal, bukan untuk paham. Ternyata Bu, membaca untuk hafal itu penyakit. Membaca menyuarakan itu juga penyakit. Membaca menggerakkan kepala itu juga penyakit. Membaca tidak tahu apa yang harus dibaca atau tidak menentukan tujuan itu penyakit. Buka buku santai-santai, tidak lihat apa isi buku. Kembali ke bacaan semula atau regresi itu penyakit. Susah konsentrasi itu penyakit. Membaca tanpa strategi itu juga penyakit. Lanjut. Nah, penyakit-penyakit tadilah yang kemudian menjadi faktor penghambat membaca kita. Tolong dilihat. Maka tadi Bu, kalau kita sarikan tadi, penyakit-penyakit tadi, itu ada namanya vokalisasi, mengucapkan apa yang dibaca. Gerakan bibir, gerakan kepala, menunjuk, regresi atau mengulang kembali, subvokalisasi. Ini menjadi faktor penghambat membaca. Oke, penyakit-penyakit lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas cara yang efektif untuk membaca modul, membaca BMT, UT itu seperti apa. Banyak metode, banyak strategi, banyak teknik, banyak cara. Tapi cara pengalaman saya dan cara kajian-kajian yang direkomendasikan oleh UT adalah cara S, Q, R, R, R. S itu apa? Survei. Q apa? Question. R apa? Read. R apa? Recite. R apa? Review. Survei, question, read, recite, review. Survei, question, read, recite, review. Apa Bu? S? Ya, tepuk tangan. Mantap. Apa Pak Ki? Ya, question, tepuk tangan. Apa Bu? R? Iya, betul, tepuk tangan. Yang di pojok, apa R kedua? Recite. Iya. R yang ketiga? Yang di kiri? Review. Iya, tepuk tangan bareng-bareng. Nah, itu kemudian disebut dengan SQ3R. Oke, Bapak Ibu, bisa dilanjut? S, I, R, R, R. SQ3R. S, ya survei. Q, ya question. R, ya read. R, ya recite. R, review. Betul. Tepuk tangan lagi lah. Mantap. Lanjut. Nah, ini penjelasannya. Survei itu apa? Survei itu membaca sepintas seluruh komponen bacaan sehingga diperoleh gambaran umum. Ingat,
membaca sepintas. Ingat, tapi seluruh komponen. Cukup mengetahui gambaran umum. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca daftar isi, sebenarnya Bapak Ibu sedang melakukan survei. Ketika Bapak Ibu menggerakkan kepala nggak perlu cepat dengan teknik skimming, Ibu sedang melakukan survei. Oke, survei. Lalu question, apa question? Membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mengarahkan kegiatan membaca. Tadi Ibu ketika membaca daftar isi sudah tahu judul dan subjudul. Judul dan subjudul itu Ibu ubah menjadi sebuah pertanyaan, Bapak Ibu berarti sudah membuat question. Nih Bapak Ibu, sambil contoh nih, buku pembelajaran kelas rangkap. Saya buka, nih daftar isinya, nih, nah, ini daftar isinya Bu, ini daftar isinya, ya. Saya di situ ada satu judul hakikat pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, gambaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi lapangan. Question bagaimana? Ya sudah, hakikat pembelajaran kelas rangkap ubah menjadi kalimat tanya. Bagaimana? Apa hakikat pembelajaran kelas rangkap? Jelaskan. Atau jelaskan hakikat pembelajaran kelas rangkap. Itu question. Kemudian ini judulnya gambaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi lapangan. Buat pertanyaan bagaimana? Bagaimana gambaran PKR yang ideal dan praktek yang terjadi di lapangan? Ini Ibu sudah melakukan question. Oke, lanjut. Read. Setelah Ibu melakukan question, Ibu lakukan read. Read itu apa? Membaca keseluruhan isi modul untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Ingat, mencari jawaban atas pertanyaan. Ibu tadi, contoh tadi, hakikat pembelajaran kelas rangkap, Ibu buat, jelaskan hakikat pembelajaran kelas rangkap, Ibu perlu baca satu persatu. Lihat, oh ini ada di halaman 1.3. Terus, begitu Ibu dapat informasi hakikat pembelajaran kelas rangkap ada pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika jumlah guru lebih sedikit dibanding jumlah rombongan belajar. Ibu sudah dapat di situ? Itu read. Jangan lupa langsung beri warna. Kasih stabilo atau garis bawahi. Posisi itu read namanya. Terus gambaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi lapangan. Ibu sudah buat question, bagaimana gambaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi lapangan? Ini ada 1.17, buka 1.17, sudah? Ya. Oh, gambarannya seperti ini. Ibu dapat informasi? Beri stabilo. Ibu sudah melakukan read. Jelas Bapak Ibu ya? Lanjut. Berikutnya recite. Apa yang riset itu? Mengungkapkan atau menceritakan kembali secara singkat tentang teks yang dibaca dengan redaksi Bapak Ibu sendiri. Saya ulang, mengungkapkan atau menceritakan kembali secara singkat teks yang sudah dibaca dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Recite. Tadi Ibu sudah hakikat pembelajaran kelas rangkap, Ibu dapat tadi. Hakikat pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran yang dilakukan di sebuah sekolah ketika jumlah guru lebih sedikit dibanding dengan jumlah rombongan belajar atau rombel. Tulis itu.
Ketika Ibu menulis, itu Ibu sedang riset. Atau Ibu mengungkapkan, hakikat kelas rangkap adalah ni, ne, ne. Itu Ibu sedang riset. Oke. Selanjutnya review. Apa itu review? Membaca kembali catatan, pertanyaan, dan jawaban sudah dibuat. Dan jika belum dipahami, maka dapat mengulangi bagian tersebut. Ibu lihat catatan-catatan, pertanyaan-pertanyaan. Loh, terkait pertanyaan yang nomor 2 ini tentang bagaimana gambaran PKR yang ideal kok saya belum tahu. Ibu baca lagi di notebook. Baca tentang itu, bab itu, topik itu, Ibu sedang melakukan review. Clear Bapak Ibu? Oke, baik. Lanjut. Ya. Nah, SKRR. Apa? Siapa yang bisa tunjuk jari? SKRR itu apa? Ayo, tunjuk jari. Ya, yang pojok. Iya, betul Bapak. Survei, question, read, recite, dan review atau SK3R. Lanjut. Nah, mari sekarang kita berlatih Bapak Ibu SK3R. Mohon ini betul-betul diperhatikan karena setelah sesi ini Bapak Ibu akan ditagih. Apa tagihannya? Bapak Ibu akan diminta membuat lembar kerja terkait SK3R ini. Begitu selesai, Bapak Ibu diminta mengirimkan ke UT lewat aplikasi dalam Google yang namanya Google Classroom. Nanti Bapak Ibu dipandu Google Classroom apa. Nggak usah ngeruyuk dulu. Insya Allah kita ini mudah-mudah. Ya, gampang-gampang. Oke, selalu bisa bekerja sama. Oke, mari kita berlatih Bu. Oke, nah, setelah ini Bapak Ibu akan mengisi lembar kerja ini, khususnya lembar kerja SK3R. Ya, Bapak Ibu akan diminta nanti membaca modul, ya, judul modulnya apa, judul bahan materi pokoknya apa, siapa penulisnya, jumlah SKS-nya berapa, jumlah modulnya berapa, judul modul yang dibaca apa, halaman modul yang dibaca berapa, judul-judul atau subjudul yang ada modul itu berapa, tulis di sini. Ibu melakukan survei. Kemudian judul-judul tadi diubah menjadi kalimat tanya, tulis di sini, question. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu baca, kemudian Ibu menggaris atau memberi warna hasil informasi yang Ibu baca, itu Ibu read. Kemudian Ibu mengungkapkan hasil bacaan Ibu, itu recite. Kemudian Ibu menganalisis mana yang belum bisa pahami, kemudian Ibu mengulang lagi bacaan, review. Oke Bapak Ibu ya, siap bekerja ini Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kalau Ibu sudah siap, ini bahannya Bapak Ibu, ini bahannya. Kemudian mari, ini tidak kelihatan. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai bekerja Bapak Ibu. Saya siapkan, ini adalah lembar kerjanya, ya. Tapi supaya lebih mudah saya ubah dulu dalam bentuk PowerPoint. Ini bahannya Bapak Ibu. Nah, yang bakal Bapak Ibu baca ini nanti. Ya, gitu ya. Nah, karena ini kalau pakai Word tidak terbaca di laptop ketika diunggah, pakai PDF tidak bisa kita tulis, supaya mengatasi dua hal itu saja, kita pandu Bapak Ibu dengan, saya pendekkan. Baik, salam mahasiswa hebat. Mari sekarang kita berlatih bagaimana menulis
atau membuat SQ3R. Atau bagaimana kita mengerjakan SQ3R. Yuk, semangat. Ingatkan, saya ingatkan, mohon maaf, kalau bisa fokus mengikuti gerakan-gerakan mouse yang saya gerakkan. Matanya tidak boleh melengos sana, melengos sini. Tetap fokus. Siap ya? Oke, salam mahasiswa hebat. Baik, saya akan screenshot dulu. Saya akan share screen dulu, mohon maaf. Ini lembar kerjanya. Ya, ini Bapak Ibu tolong diamati lembar kerja kita. Ini, ya, lembar kerja kita ini. Nah, ini lembar kerja. Kalau ngisi ini, saya pikir Bapak Ibu bisa ngisi nama, berarti nama Bapak Ibu, NIM Bapak Ibu, UPBJ UT, UPBJ Bandar Lampung, alamat rumah, alamat Bapak Ibu, dan seterusnya. Kita akan fokus pada mengerjakan lembar kerja SQ3R. Saya ingatkan lagi, S itu artinya survei. Q, question, read, membaca, ada R ke read, recite, dan review. Oke, sekali lagi, SQ3R atau SQ-RRR. S-nya survei, Q-nya question, R pertama read, R kedua recite, R ketiga review. Kita mulai tahap 1 survei, ya, tahap 1 survei. Baik. Dengan survei kita melihat secara umum terkait hal-hal yang ada di BMP. Memang idealnya Bapak Ibu harusnya berupa ini yang Bapak survei, buku. Tetapi karena hari ini kita hanya baru menyiapkan modul, ya sudahlah, modul sebagai simulasi dan sampel. Tapi insya Allah alur berpikirnya sama. Yuk kita mulai survei. Ingat, survei membaca sekilas ke seluruh bagian buku, tapi mengerti pemahaman umum. Kita praktekkan, ini survei. Ya, kita ingin baca ini, modul ini, langsung survei. Ya, sampai selesai. Kalau sudah ini dilakukan, berarti Ibu sudah mensurvei. Sekarang kita isi. Nah, judul BMP. Karena ini tadi modul, maka tidak perlu ditulis. Karena modul bagian dari BMP. Nama penulis. Tadi kita lihat nama penulis. Ya, kita lihat nih. Profesor Insinyur Tian Belawati, Dr. Andes Denny Setiawan MPD. Ya. Ya, ini tulis Profesor Insinyur Tian Belawati PhD, ya, Tian Belawati PhD, ya. Penulis keduanya Dr. Andes, jadi Dr. Andes Denny Setiawan MED, ya. Dr. Andes Denny Setiawan MPD. Oke, udah ya. Jumlah SKS lihat di buku ini. Nanti lihat buku sini jumlah SKS nih. Ya, lihat ya, terlihat ya. Nah, ini misal jumlah SKS, lihat sekali lagi di sampul luar buku. Ya, sampul luar buku nih. Nah, lihat tuh. Buku materi pokok, PDGK, dan seterusnya. Misalnya 2 SKS. 2 SKS. Jumlah modul, lihat daftar isinya. Lihat daftar isinya. Nah, nih. Kita hitung ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 modul. 6 modul. Oke. Judul modul yang akan dibaca, mohon maaf, karena kita sekarang pakai sampel saja, berarti modul yang ini yang kita baca. Pengembangan bahan ajar audio dan video. Pengembangan bahan ajar audio dan video. Oke, kita tulis di sini. Pengembangan bahan ajar audio dan video. Oke. Jumlah halaman kita lihat lagi. Nih, modul bawah ini. Sampai selesai di bawah. Oh, ternyata ada 31 halaman. Ya, 31 halaman. Lagi di sini berarti 31 halaman. 31 halaman. Oke. Judul-judul kegiatan belajar pada modul yang akan kita baca. Nah, lihat judulnya. Lihat judulnya, jelas tadi ya, judulnya. Nih. Nah, pengembangan bahan ajar audio. Oke, kita tulis sini. Kita tulis sini. Ini pengembangan bahan ajar audio. Oke. Terus subjudulnya apa saja? Kita baca lagi modul tadi. Ya, nih subjudulnya manfaat penggunaan program audio. Yang B, tahap-tahap pembuatan program audio. Kita tulis tadi di atas tadi lembar kerja tadi. Ya, kita tulis tadi di sini. Manfaat penggunaan program audio. Ya. Kemudian yang B tadi apa? Tahapan dalam membuat program audio. Itu kan tadi isinya, subjudulnya baik. Tahap ini saya garis bawahi berarti Bapak Ibu sudah melakukan survei. Tahap berikutnya kuisen. Kuisen saya katakan tadi mengubah ini Bapak Ibu subjudul, judul dan subjudul menjadi pertanyaan. Berarti karena subjudulnya atau judulnya manfaat penggunaan program audio ya, maka di sini tulis di ini. Jadi pertanyaan, misalnya sebutkan manfaat penggunaan program audio. Ya. Yang kedua, subjudulnya tahapan-tahapan dan dalam, tahapan-tahapan dalam membuat program audio. Maka di sini menjadi kuesionernya bagaimana tahapan dalam membuat program audio. Nah, ini manfaat penggunaan program audio menjadi sebutkan manfaat penggunaan program audio. Tahapan-tahapan dalam buat program audio menjadi bagaimana tahapan-tahapan dalam buat program audio. Karena kuisen maka kita kasih tanda tanya. Kita kasih tanda tanya. Selesai kuisen. Berikutnya read.
Ingat, read itu artinya membaca untuk menjawab pertanyaan yang kita buat, bukan baca lain-lain. Setelah dapat informasi, kita beri warna beda, mungkin dengan stabilo atau dengan garis bawah. Oke, langsung baca. Sebutkan manfaat penggunaan program audio. Langsung kita survei, cepat saja. Nah, ini terus gini terus. Nah, ketemu dia manfaat penggunaan program audio. Ada 3, memberi ilustrasi agar lebih hidup, mencari pemicu dalam mempelajari teknik tertentu sebagai alat pembelajaran utama. Nah, informasi yang kita dapatkan langsung kita beri warna. Nah, di sini contoh saya adalah saya beri warna biru. Saya beri warna biru. Saya beri warna biru. Clear? Berikutnya tadi, bagaimana tahapan-tahapan pembuatan program audio? Klik lagi, tahapan. Oh, ada 2 nih. Penyiapan materi, kita kasih warna biru. Ya. Kemudian tahap berikutnya proses perekaman program audio. Siap ya? Oke. Tahap ini berarti Bapak Ibu sudah read. Oke. Ketika Bapak sudah read, berarti tahap yang ketiga adalah nih, recite, menuliskan hasil bacanya. Kita mau membaca diminta mencari apa atau sebutkan manfaat program audio. Setelah kita baca, kita menggarisbawahi tadi ada 3, ya, ada 3. Memberi ilustrasi, memberi pemicu dan mempelajari teknik tertentu dan sebagai alat pembelajaran. Ya sudah, pada resep tulis ini. Ini saya hapus saja. Tadi memberi ilustrasi. Kita coba cek. Ya, memberi ilustrasi agar lebih hidup, menjadi pemicu dalam mempelajari teknik tertentu sebagai alat pembelajaran utama. Kita tulis di sini. Memberi ilustrasi agar pembelajaran lebih hidup, ya. Terus menjadi pemicu dengan teknik tertentu, ya. Menjadi pemicu dengan teknik tertentu, dan yang terakhir tadi apa? Pemberi fokus utama, pemberi fokus utama. Nah, ini tahap recite. Oke, Bapak Ibu. Sekarang masuk ke tahap review. Apa itu review? Nah, review mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada riset-riset yang Bapak Ibu belum pahami. Misalnya, kita tulis begini. Ya, pada review ya, beberapa pertanyaan sudah jawabannya saya sudah paham, tetapi informasi tentang yang disebut, misalnya apa yang kita cari di sini, ini disebut ya rewind dan fosfat, saya belum tahu. Nah, rewind
win dan apa tadi pas apa saya belum tahu. Nah, dari situ ya Lewin dan ya, itu misalnya ya. Misalnya atau begini langsung aja yang mudah. Yang mudah yang disebut Rewin saya belum tahu. Oke. Nah, sudah. Maka Bapak Ibu baca modul lagi tapi mencari tahu apa artinya Rewin. Nyambung Bapak ya? Nyambung? Saya ulang sekali lagi supaya lebih mantap. Pertama, Bapak Ibu mensurvei. Nulis judul BMP, nama penulisnya siapa, jumlah SKS-nya berapa, lihat di sini. Di sini nih. Ini SKS. Jumlah modul berapa, lihat di daftar isi, ya. Judul modul yang dibaca, lihat daftar isi, kemudian langsung fokus. Kebetulan untuk contoh kita adalah pengembangan bahan ajar. Setelah ketemu modul, kita cari jumlah halaman berapa. Nah, kebetulan setelah kita cari tadi ini, baca, ngebut, cepat, ternyata jumlahnya ada 31 halaman. Judul-judul kegiatan belajar pada modul yang akan dibaca, kita baca cepat tadi, ya, ternyata ada 2. Yang pertama, manfaat penggunaan program audio, tahapan-tahapan dalam membuat program audio. Nah ini, oke. Sudah begitu? Tahap ini berarti kita sudah melakukan survei. Tahap berikutnya question. Dari ini, dari judul-judul yang sudah kita dapatkan, kita ubah menjadi kalimat tanya. Manfaat penggunaan program audio menjadi sebutkan manfaat penggunaan program audio. Tahapan-tahapan dalam membuat program audio menjadi bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat program audio. Sudah? Question? Lalu kita read. Kita membaca modul, tetapi tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang kita buat. Nih, sebutkan manfaat penggunaan program audio. Kita cepat share. Gini langsung. Oh, ternyata ada 3 nih. Kalau sudah ketemu, kita beri warna berbeda. Atau kita garis bawahi, atau kita stabilo. Kita stabilo informasi yang kita dapatkan. Oke. Yang kedua, tahapan-tahapan. Ketemu kita stabilo. Penyiapan materi, kita stabilo. Proses perekaman. Nah, ini kegiatan ini berarti kita sedang kegiatan read. Kegiatan read. Nih, berikutnya riset. Apa riset? Riset adalah mengungkapkan kembali hasil baca kita. Pertanyaannya apa? Kita membaca, hasil bacanya bagaimana? Nah, tadi pertanyaan kan sebutkan manfaat penggunaan program audio. Manfaatnya, tadi kita sudah garis bawahi, sudah memberi stabilo. Nah, ini memberi ilustrasi, menjadi pemicu sebagai alat. Kita tulis di sini. Kita tulis ini, memberi ilustrasi, menjadi pemicu, pemberi fokus utama. Tahap ini kita adalah riset. Berikutnya review. Review itu artinya ya kita menulis konsep yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Dan yang belum dipahami baru kita baca modul terkait hal yang belum kita pahami.
Ya. Nah, contohnya beberapa pertanyaan sudah saya paham, tetapi informasi yang di Putriwin saya belum tahu. Ibu langsung review, Bapak langsung review, langsung cari kata rewin. Oke, terima kasih itu Bapak Ibu. Siap ya? Mudah-mudahan bisa, tidak terlalu sulit. Oke, saya tutup stop share screen-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu ya berarti kita sudah berlatih untuk mengerjakan lembar kerja SQ3R. Berikutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita bisa SQ3R tadi Bapak Ibu, membaca dengan cepat, kita kan sudah dapat informasi-informasinya. Ya kan? Sudah ada di kepala kita. Tapi terkadang Bapak Ibu kita kan lupa. Untuk membantu agar kita tidak lupa ada caranya, yaitu merekam hasil baca. Oke, saya lanjut coba merekam hasil baca. Nah, ya, merekam hasil baca. Ibu sudah baca, dapat informasi, sudah direkam di otak, kan terkadang lupa. Untuk menghindari lupa, Ibu boleh dibantu dengan merekam hasil baca. Ada yang punya pengalaman di sini Bapak Ibu, bagaimana caranya Ibu merekam hasil bacanya? Supaya Ibu lebih mudah. Oh iya betul, ada yang cara merangkum. Ya, cara merangkum. Ini cara seperti kita selama ini. Jadi nggak perlu baca modul itu, tapi cukup baca rangkumannya, kita insya Allah sudah tahu modulnya. Tapi rangkuman ini terlalu panjang juga Bapak Ibu. Ada cara yang kita tawarkan. Nih, membuat peta konsep. Oke, membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Langsung saya akan beri contoh. Saya tidak pakai definisi, langsung contoh saja. Nah, nih Bapak Ibu, Ibu baru saja membaca hakikat bahasa dengan teknik SQ3R. Ibu sudah punya ingat-ingatannya. Nah, supaya lebih hebat ingatan Bapak Ibu, tidak cepat ulang, gunakan peta konsep. Nah, nih. Gunakan peta konsep ini, peta konsep ini, peta konsep ini. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu, dengan cara seperti itu, ini cukup satu lembar. Ya, dari satu modul jadi satu lembar. Kalau Ibu ada 6 modul, cukup di BMP itu jadi 6 lembar. Oke. Nah, peta konsep inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu simpan di map selector. Ibu menjelang ujian baca lagi. Ya, dengan membaca pokok-pokoknya seperti ini, peta pokok-pokok seperti ini, kepala Ibu sedang mengembara, otak kita sedang menggambar apa isi pokok-pokok itu. Sehingga besok ujian Ibu siap. Bahasa contoh. Ibu ada modul hakikat bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa itu memiliki banyak kaidah. Kaidah tersebut adalah ada sintaksis, ada semantik, ada morfologi, ada fonologi. Fonologi dia bagi dua, sintaksis, semantik dan sintaksis. Ya, nah ini, ya, tuh ya. Dengan membaca ini sebenarnya Ibu sudah sampai 1 halaman Ibu, otak Ibu sudah mengembara kemana-mana terkait modul yang mungkin ini bisa jadi 50 halaman, tapi diwakili dengan 1 lembar peta konsep. Menguasai ini insya Allah Ibu akan berjaya. Ibu akan mudah ketika menyelesaikan ujian akhir
semester. Oke, itu peta konsep. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ada cara lagi Bapak Ibu, namanya peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Hampir sama dengan peta konsep. Isinya adalah peta, ya, isi modul yang Bapak Ibu baca. Tapi cara penyajiannya, cara pengungkapannya berbeda. Kalau peta konsep itu dari modul Ibu terjemahkan, dan jadi, kalau pikiran justru sesuai Ibu banget. Yang penting dengan cara itu, ya, Ibu lebih mudah untuk mengungkapkan kembali. Pokoknya peta pikiran yang Ibu banget lah. Gaya merangkum yang Ibu banget. Sama dengan peta konsep. Ya, oke. Secara definisi, ini langkah-langkah saja. Pertama, tuliskan ide dimulai dari bagian tengah kertas. Gunakan gambar untuk tuliskan ide utama. Coba Bu. Ibu kalau melihat nama saya Munawar, susah. Tapi melihat wajah saya lebih hafal. Karena lihat gambar. Oke? Supaya lebih menarik, gunakan warna. Buat garis penghubung. Tuliskan satu kata untuk setiap konsep atau gambar. Ini contohnya. Ini Bu. Walaupun ini tidak berwarna, kalau berwarna lebih bagus Bu. Ini modul tentang sistem organ. Ya. Sistem organ, nah ini lihat kursor saya, sistem gerak. Bagian-bagian atau sistem organ dibagi menjadi satu sistem gerak. Unsur yang menggerakkan adalah otot. Ini gambar otot. Tulang, gambar tulang. Sendi, gambar sendi. Sistem organ berikutnya, sistem pernapasan. Trakea, tenggorokan, gambar tenggorokan. Alveolus, gambar paru-paru. Sistem pencernaan, ada gambar usus. Nah, ini tentunya dengan ini Bapak Ibu lebih memudah merecall, mengungkap kembali apa isi modul hanya dengan satu lembar. Cukup Bapak Ibu, paham ya? Oke. Ada yang tanyakan? Iya, terima kasih, tepuk tangan buat kita. Baik Bapak Ibu, ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita masih hebat, bahwa kita adalah bintang, bahwa kita siap menjadi mahasiswa yang hebat, bahwa kita siap melakukan SQ3R, bahwa kita siap merekam hasil baca. Sepakat? Siapa ada? Saya adalah bintang. Tepuk tangan. Oke, karena bintang, siap berlatih dan siap mengerjakan tugas. Ingat, tugas Bapak Ibu di materi saya adalah satu, membuat lembar kerja isinya SQ3R dan merekam hasil baca. Oke, insya Allah Bapak Ibu akan diberi waktu jeda 3 hari untuk membuat lembar kerja ini, dan kalau sudah selesai Bapak Ibu ya kirimkan lewat Google Classroom. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mungkin selama saya mendengar Bapak Ibu banyak salah, kepada Allah mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua mohon maaf. Salam mahasiswa hebat. Saya lagi, siapa Anda? Saya adalah bintang. Siapa Anda? Saya adalah bintang. Sekali lagi, siapa Anda? Saya adalah bintang. Tepuk tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.